Betul. Orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh Ya, itu meninggal, dipanggil Tuhan, itu bukan tergantung umurnya panjang atau pendek. Mana Sorgawi. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Tanggal 8 tandai kisah hidup hingga kembalinya ke rumah Bapa di sorga, penyanyi kembar baru Batak Melita Melisa Sidabutar. Iya, tanggal 8 seolah menjadi angka keramat bagi penyanyi kembar Melita Sidabutar dan Melisa Sidabutar. Tanggal itu tandai lahir hingga kembalinya ke rumah Bapa di sorga keduanya. Kabar duka menyelimuti industri musik tanah air usai penyanyi muda Melita Sidabutar kembali ke rumah Bapa di sorga pada Senin 8 April 2024. Kabar duka Melita Sidabutar kemudian menjadi perhatian warganet, di mana meninggalnya sang penyanyi menyusul kepergian saudara kembarnya yang dulu wafat, yaitu Melisa Sidabutar.
Diketahui teman, jika Melita Sidabutar lahir pada 8 Januari 2021 yang merupakan adik kembar dari Melissa Sidabutar. Perbedaan waktu keduanya saat lahir hanya berjarak 2 menit. Keduanya tumbuh dengan bakat yang sama, yakni menyanyi sejak kecil. Penyanyi kembar ini kemudian sempat mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol. Iya, keduanya merupakan kontestan Indonesian Idol musim ke-11 pada 2020 silam. Melissa Sidabutar wafat lebih dahulu, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020. Saat itu sang penyanyi kembali ke rumah Bapa di sorga pada usia 19 tahun, diduga karena pembengkakan jantung. Kemudian disusul adik kembarnya Melita Sidabutar pada Senin 8 April 2024. Melita Sidabutar meninggal dunia di usia 23 tahun akibat gagal jantung. Tanggal 8 kebetulan menjadi lahir dan kembalinya ke rumah Bapa di sorga di tanggal yang sama bagi Melita dan Melissa. Ronald, kakak dari Melita Sidabutar di rumah duka Karo Jakarta, mengatakan untuk diagnosa dokter itu gagal jantung. Penampakan 2 burung merpati di rumah duka Melita Sidabutar picu reaksi haru. Ya, Melita Sidabutar menuai simpati publik usai dipanggil ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 8 April. Bersamaan dengan itu teman, muncul penampakan 2 binatang tak terduga bak mengiring kepergian Melita. Dalam video yang beredar, tampak 2 ekor burung merpati putih yang berada di rumah duka tempat Melita disemayamkan sementara. Kehadiran merpati itu menuai reaksi takjub dan haru dari fans. Banyak pihak menduga jika 2 burung itu melambangkan kedamaian serta jadi gambaran sosok Melita yang akhirnya bertemu kembarannya, Melissa Sidabutar, yang dipanggil Tuhan lebih dahulu pada tanggal 8 Desember 2020. Di luar Nulur, dikunjungi 2 merpati yang diasumsikan sebagai 2 perwujudan Melissa dan Melita. Tutur neter, kalau di Kristen burung merpati melambangkan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi wajar aja kalau ada burung merpati diibaratkan ada Roh Kudus hadir di situ. Benar-benar orang baik, bikin merinding. Tutur neter, kalau ibarat Muslim mereka ini kayak orang-orang soleha, taat agama gitu ya. Tutur neter. Orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh Ya, itu meninggal, dipanggil Tuhan, itu bukan tergantung umurnya panjang atau pendek, yes. tetapi dalam posisi puncak kejayaan. Dalam posisi puncak kejayaan. Jadi Tuhan memanggil kita diberkati bukan daripada umur panjang atau umur pendek, tapi di puncak kejayaan Pak Daud ya. Dan puncak iman. Puncak iman, siapa Daud? Jadi ada 2 di sini, puncak iman dan puncak kejayaan. Puncak iman dan puncak kejayaan. Pak Daud bisa bagikan berjemaat apa bedanya Pak Daud? Nah, puncak iman itu saya punya kawan deket kembar grup, Yakub Kembar grup. dan Alek. Pak Alek dan Pak Alek, ya kembar grup. Yakub dan Alek. Itu teman baik dan teman pelayanan. Ya, Yakub dulu hidupnya kacau. kacau. Setelah itu bertobat, melayani Tuhan, Amin. dan sekolah Alkitab. Sekolah kitab sama dengan Pak Alek ya. Sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh Sungguh meninggal. Tuhan, meninggal. Puncak Ya. iman. Puncak iman. Jadi Yakub ini betul-betul bertobat, percaya Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sekolah Alkitab. Dan posisinya dia meninggal waktu pelayanan. Waktu pelayanan Pak Daud ya, siap. Ini namanya puncak Puncak iman. iman. Nah, Siap Pak Daud. Alek itu kawan saya baik, hidupnya kacau dulu dari narkoba. Ya, siap Pak Daud. Dan apa yang terjadi? Dia bertobat, melayani Tuhan,
Jadi Yakub dulu meninggal, 3 atau 4 tahun kemudian Alek meninggal dalam posisi puncak iman juga. Puncak iman juga Pak Alek ya. Jadi kembar grup ini meninggal dengan namanya puncak iman. Puncak iman. Yes. Nah, jadi kehebatan yang dilihat orang itu bukan umurnya panjang atau umurnya pendek, Yes. tapi di Yes. mana waktu dia ada di puncak. Siap Pak Daud. Nah, seperti yang baru aja dipanggil Tuhan, Melita Sidabutar ya. Sidabutar. Betul Pak Daud. Itu keduanya dia, puncak iman dan puncak kejayaan. Puncak iman dan puncak kejayaan. Artinya dia akan menjadi legenda. Betul. Lagu-lagunya pun bagus Pak Daud ya. Kenapa? Yang pertama, saudaranya dulu yang meninggal namanya Melisa. Melisa. Menuju puncak apa? Kejayaan. Kejayaan. Nah, menuju apa? Dan Puncak posisi kejayaan. dalam puncak iman dan menuju puncak apa? Kejayaan. Meninggal, dipanggil Meninggal. Tuhan. Panggil Tuhan. Nah, kalau Melita Sidabutar ini meninggal dalam posisi puncak kejayaan, puncak iman. Yes, Melita di puncak kejayaan dan puncak iman. Artinya dia akan jadi legend. Amin. Jadi apa tuh? Jadi legend Pak Daud. Seseorang menjadi legend itu harus posisi dalam puncak kejayaannya. Nah, kalau sudah redup, sudah tidak terkenal, tenggelam, meninggal, nah itu bukan puncak kejayaan, meninggal karena umur. Umur, yes. Betul? Betul Pak Daud. Nah, seperti Melita Putar, itu posisinya dia puncak iman dan puncak apa, Thomas? Kejayaan. Jadi yang sebenarnya yang kita harapkan dalam hidup kita itu dipanggil Tuhan itu dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Ya, sebaiknya kita mengakhiri hidup kita dalam puncak iman dan puncak kejayaan. Nah, tetapi banyak orang dipanggil Tuhan meninggal itu dalam posisi puncak iman. Jarang yang ada di puncak kejayaan. Oke. Nah, jadi kalau Melita Sidabutar dipanggil Tuhan, itu jadi puncak kejayaan dan puncak iman. Dua-duanya dia mendapatkan kehormatan. Itu luar biasa. Amin. Apa Thomas? Luar biasa karena Melita Sidabutar sama-sama di puncak iman dan puncak kejayaan. Tidak semua orang bisa. Karena hanya di puncak iman saja Pak Daud. Nah, kalau saya sih masih hidup, belum tahu. Apakah ada di puncak iman atau puncak kejayaan? Iya Pak Daud. Nah, guru saya, kakek saya, sebelum saya bertobat, dia ngomong gini, dalam hidup ini bukan umur panjang yang menentukan atau umur pendek yang menentukan, tetapi di mana engkau berbuat sampai puncak. Berbuat sampai puncak Pak Daud ya. Nah, kakek saya itu umurnya 100. Umur 93 dia belum sampai puncak kejayaan. Kenapa? Karena impiannya dia yaitu dia mencari seorang pengganti. Nah, ya, begitu saya mendapatkan dia memperoleh namanya puncak semua harapannya dia. Oke. Amin. Dan dia meninggal dengan tenang karena berhasil mewariskan seluruh ilmunya ke saya. Amin. Karena ada penerus. Kan dia bilang gini, kalau orang melihat kamu, dia melihat saya karena aku sudah menciptakan orang terkuat. Amin. Yang dilahirkan dari siksaan penderitaan yang paling berat sehingga muncul yang terkuat gitu. Yes. Itu kata kakek saya dan itu betul-betul saya pahami benar. Nah, tapi ingat kalau
hamba Tuhan, pendeta. Nah, posisinya kalau meninggal kebanyakan itu puncak iman. Puncak iman, caranya puncak ini Pak, puncak kejayaan Pak. Tapi untuk sampai puncak kejayaan itu susah. Oh. Bukannya ada Pak Daud? Kalau puncak kejayaan, puncak iman, pendeta itu yang saya lihat itu adalah pendeta Pariaji. Yesaya Pariaji. Nah, betul, Yesaya Pariaji. Itu pendeta Tiberias, dia dipanggil Tuhan dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Dan itu jarang terjadi. Betul, Pak Daud. Smith Willis Wood itu puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Nah, kalau orang dunia ada juga yang namanya puncak kejayaan. Contohnya ada Siapa Pak Daud? Nika Ardella Oh, di ya. dan Poppy Mercury. Michael Jackson. Michael Jackson Pak Daud. Ya, kita yang di Indonesia aja lah. Oh, Bobby Mercury. Itu puncak kejayaan aja. Ya, Puncak apa? kejayaan. Dan mereka menjadi legenda di Indonesia. Ya. Nah, kalau puncak iman, karena kita belum tahu. Karena hidupnya gimana kan gitu. Betul Pak Daud. Tapi mereka menjadi legenda di Indonesia, puncak kejayaan. Puncak kejayaan, siap. Nah, kalau Melita Sidabutar itu Puncak iman dan puncak kejayaan. Kejayaan. Dan tidak tergantung umur itu. Tidak tentu umur. Ya. Jadi kalau Thomas nggak tahu ini puncak kejayaan atau puncak iman atau masih di tengah. Masih hidup Pak Daud. Karena masih hidup. Masih Jadi hidup. itu namanya menyelesaikan sampai garis finish. Sampai selesai, nah itu Melita Sidabutar. Mana Sorgawi?